Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, oke. Hari ini kita akan membahas ya tentang scale up your business with Odo ya. Harapannya dengan pertemuan kali ini ya kita bisa mengupgrade diri, mengupgrade perusahaan, termasuk bisa kedepannya bisa kolaborasi bareng ya, bisa menambah wawasan. Oke, kita mulai untuk hari ini ya dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Oke, langsung saja lah to the point ya. Ada waktu sekitar maksimal 20 menit atau 30 menit sama Mas Daniel. Nanti setelah itu ada sesi pertanyaan. Kita dikasih 3 pertanyaan. Nah, setelah itu dijawab. Oke. Paling sementara gitu aja dulu sih. Kak Andri, kalau setengah jam sebentar dong, Pak Mas Andri. Daniel, dilanjut. Pak Andri, pasti sebenarnya. Kalau setengah jam mungkin terlalu sebentar. Boleh 1 jam nggak? Pak Andri, kalau setengah jam terlalu sebentar, Boleh. Pak Andri, Pak Daniel. Ya, Jadi Pak Daniel 1 jam aja, Pak ya. Oke, siap. Siap, silakan Pak Daniel dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam. Ya, ini langsung aja saya share ya materi presentasinya. Oke, ini boleh di-share teman-teman yang Ya. Odo ya, mengenai Odo. Nanti ada Pak Nendi, ada Pak Andri, nanti bisa dibantu kalau misalnya ada yang kurang penjelasannya. Jadi apa itu Odo, nanti kita kupas di sini. Apa itu Odo, kemudian apa manfaatnya, apa benefitnya, terus nanti ada contoh-contoh kasus juga, contoh-contoh kasus yang sudah pernah kami kerjakan dan yang orang lain kerjakan juga kalau perlu kita bahas ini karena interupsi sedikit Pak Daniel, kalau boleh izin direkam. Udah rekam udah rekam nih. Siap. Ya. Jadi yang bukan cuma fit training aja yang sekarang bergerak di Odo, jadi di Indonesia untuk Pak Jakarta ini udah mulai banyak ya. Jadi kita boleh juga kupas kalau misalnya nyangkut nanti sukses story partner lain ya, teman-teman lain juga banyak juga di Indonesia sekarang. Oke, itu aja. Jadi apa itu Odo? Sebenarnya kalau di ininya software bisnis ya, business suite dia bilang sekarang ya, business suite. Karena kalau dulu kan ERP ya, bilang ERP. Kalau sekarang kalau saya perhatikan dia bilangnya business suite. Jadi lebih dari sekedar ERP. Jadi bukan cuma sales, purchase, inventory, accounting, HR, payroll saja, tapi sampai mencapai ke CRM, marketing, sampai ke e-commerce juga termasuk, sampai ke interfacing ke payment gateway juga ada juga. Jadi dia mengklaimnya diri sebagai business suite ya. Aplikasi bisnis yang lengkap gitu istilahnya. Oke, tentang saya dulu mungkin ya, perkenalan dulu. Ya, nama saya Ahmad Daniel Sembiring. Kalau mau tahu apa aja yang sudah saya kerjakan gitu ya sampai sejauh ini ya mungkin boleh di Google aja nanti ya. Ahmad Daniel Sembiring, Google. Tapi karena ada Sembiring ini kadang-kadang muncul juga nanti supir angkot kadang-kadang masuk juga nanti. Ya. Oke. Perusahaan saya ini fittraining.com nama perusahaan saya. Kami fokus bergerak awalnya di training ya, lebih sering lebih fokus ke Odo belakangan ini ya. Jadi trainingnya pun seputar Odo saja, Odo fungsional, Odo technical, Odo interfacing dan segala macam. Pokoknya masih berkaitan sama Odo ya. Tapi selain training, kami juga menyediakan jasa-jasa implementasi Odo.
Jadi services ini nanti larinya ke implementasi Odoo. Jadi mulai dari assessment, konsultasi, sampai ke development-nya juga, migrasi-migrasi data segala macam. Produk-produk ini juga terkait ke Odoo. Nah ini apa namanya portfolio ya, portfolio nanti bisa dilihat di sini. Selain itu ada outsourcing juga. Jadi kalau nanti teman-teman butuh tenaga outsourcing, developer terutama ya, developer, kita menyediakan juga karena trainingnya ini bukan cuma training reguler aja, tapi ada bootcampnya gitu, 3 bulan gitu di training orang-orang itu. Kemudian nanti hasilnya di outsource-kan ke yang butuh, yang teman-teman yang butuh. Termasuk di project-project di training internal sendiri. Jadi ada project ya orangnya kalau susah nyarinya ya kita trainingkan dulu. Oke, kemudian kontribusi kita di dunia Odoo, ya kontribusi kita di dunia Odoo ada beberapa. Yang pertama di Udemy, ini online course on demand course ya. Jadi teman-teman nanti bisa register, download register, kemudian bisa tonton secara online gitu ya, kapanpun. Jadi sifatnya on demand, nggak real time gitu ya. Nah ini juga masih terkait sama Odoo semua nih. Odoo dan blockchain ya. Jadi selain Odoo kita juga ada jasa-jasa terkait sama blockchain. Nah di sini semua ya. Selain itu ada e-book juga. E-book masih terkait Odoo juga. Jadi kalau di search nanti fit training atau nama saya nanti keluar di sini buku-buku yang terkait Odoo. Kemudian kontribusi berikutnya di apps online-nya Odoo. Nah, jadi Odoo ini menyediakan macam kayak marketplace, di mana siapapun kita bisa upload dan sorry, yang ini saya mute dulu ya. Oke, yaudah. Siapapun bisa upload dan bisa gratis, bisa jual gitu ya. Jadi kita bikin aplikasi yang namanya add-on kalau di Odoo, modul atau add-on, kemudian upload ke portalnya Odoo ini. Nah udah nanti boleh jualan di sini kayak ini segala macam. Boleh jual, boleh juga gratis. Kayak gini free ini gratis ini. Jadi bisa jadi tempat untuk promosi perusahaan kita juga. Kita bisa kasih gratis yang simpel-simpelnya, tapi nanti kan pada akhirnya mereka minta untuk kustomisasi lah, penambahan fitur segala macam, dicas lagi gitu. Tapi pancing kecil dulu gratis gitu ya. Oke, masuk lagi ke slide berikutnya. Apa itu Odoo sebenarnya? Jadi ini aplikasi-aplikasi yang Odoo resmi sudah keluarkan gitu ya. Sebenarnya yang by default sudah ada di Odoo. Dia kategorisasikan menjadi website apps, finance apps, operation apps, sales apps, kemudian manufacturing, communication, marketing, human resource. Nah ini yang resmi dikeluarkan oleh Odoo-nya sendiri. Tapi selain itu, komunitas termasuk training, termasuk nanti ada teman-teman lain juga, itu aktif berkontribusi gitu. Jadi mengenhance fitur-fitur yang ada di Odoo. Kayak misalnya bawaan Odoo ini kan udah pasti nggak ada yang namanya e-faktur lah, paling gampang. E-faktur Ditjen Pajak Indonesia itu nggak mungkin ada di sini kan. Nah, oleh teman-teman komunitas itu di-develop tuh aplikasi namanya e-faktur supaya Odoo-nya bisa interfacing ke program Ditjen Pajak. Jadi untuk pembuatan e-faktur yang ada QR code-nya itu, nah itu udah otomatis dia. Tapi yang resmi dikeluarkan Odoo seperti ini. Pertama ada website apps, ada website builder. Ini kayak kita bisa bikin blog nanti ya. Jadi bukan cuma ERP ya tadi ya. Bisa bikin blog juga di Odoo ini, website builder. Ada e-commerce. Nah ini ada e-commerce yang semuanya terintegrasi sama aplikasi back-end-nya Odoo, aplikasi sales, aplikasi gudang dan seterusnya. E-commerce. Jadi udah istilahnya ya nggak perlu
nggak perlu kayak Bangsa, Magento, PrestaShop segala macam, karena udah built-in semua e-commerce-nya, ya kan? Blog, forum, appointments, live chat, event. Kalau mau bikin kayak online course kayak gini nih, nanti registrasi bisa lewat aplikasinya Odoo, namanya Events, e-learning, ya kan? Tapi nggak semua yang ada di sini nih bisa kita bisa kita pakai langsung, karena dia nanti Odoo-nya ada yang community, ada yang enterprise. Jadi ada beberapa aplikasi yang harus enterprise baru kita dapat gitu ya. Nanti apa itu enterprise nanti kita setelah ini. Kemudian finance, ada aplikasi accounting, invoicing, expenses. Nah, ini udah built-in bawaan Odoo. Sales mulai dari CRM, POS, sales management yang sales orders, quotation segala macam, subscription ini untuk ya bulanan atau tahunan gitu, penjualan yang subscription sifatnya, rental management, operation ini ada inventory, timesheet, project, purchase, help desk, dokumen, field service. Nah itu udah bawaan Odoo resmi ya, termasuk manufacturing. Jadi kalau ERP-nya dipergunakan untuk aplikasi atau perusahaan industri manufaktur, ini namanya MRP kalau di Odoo ya. MRP termasuk nanti product life cycle management, termasuk maintenance, quality control. Itu semua ada di bawaan Odoo. Oke, communication. Jadi selain dari yang core business ERP-nya, dia punya juga namanya untuk discussion ya. Untuk discussion, jadi antar user dia bisa chatting-chattingan gitu kan. Bisa kirim-kiriman file tanpa harus keluar dari aplikasi Odoo-nya. Signature, survei, human resource dari employee sampai ke payroll, ini semua ada di sini. Marketing, nah ini yang saya sebut tadi. Jadi untuk online marketing pun ada juga dia. Marketing automation, email mass email ya, mass email. Jadi kita kirim ke ribuan email address. Terus kita bisa memonitor gitu ya. Ada fitur untuk memonitor apakah ini udah dibuka atau belum emailnya, atau udah diklik atau belum link yang ada di dalam email itu, ya kan. Nah, dengan di-combine sama automation ini, kita bisa otomatis gitu. Jadi awalnya kirim 1000 email, ternyata yang ngeklik cuman 500. Nah, 500 tuh dia follow up lagi otomatis. Kirim email kedua lagi. Nah, nanti di dalam email kedua itu ada lagi link yang harus diklik. Nah, ternyata yang klik cuman 10 orang. Nah, 10 itulah yang prospek paling hot ya. Jadi bisa di follow up lebih lanjut gitu. Nah, ini namanya marketing automation. SMS sosial dan seterusnya. Oke, jadi Odoo ini ada dua mazhab, ada dua mazhab ya. Ada yang mazhab community, nah ini yang free betul, open source betul. Ada yang enterprise. Ini sejak versi 10 ya. Kalau versi 10 ke bawah belum ada community. Semuanya community, semuanya free ya. Sejak versi 10 ada yang namanya enterprise, ada yang community. Ya. Itu bedanya. Bedanya yang pertama community open source, free, unlimited user. Tapi dibatasi ininya. Dibatasi aplikasinya. Misalnya ya sebagian udah dicopot gitu ya dari yang tadi di sini, bagian itu kurang-kurangin gitu ya. Nah, contoh misalnya versi sekarang 13 atau versi 12 dulu ya. Versi 12 itu accounting sudah dicopot, accountingnya, core-nya dia, core accounting. Tinggal invoicing-nya aja yang tersedia, ya kan, untuk tagih-menagih aja. Tapi untuk laporan keuangan nggak ada lagi. Tapi masih ada third party application yang bisa kita manfaatin gitu ya. Jadi walaupun nggak enterprise, tetap aja bisa pakai accounting gitu intinya. Tapi memang fitur-fitur enterprise ini dia bikin lebih lengkap, lebih bagus, kayak interfacing ke bank dia udah ada semua, sementara di community nggak ada gitu ya. Ya kan? Nah, seperti ini. Jadi kalau enterprise ini kita harus bayar intinya, bayar license per aplikasi, per user, per bulan.
Nah, ini di sini nanti kalkulatornya ya. Odo pricing contohnya misalnya seperti ini. Odo pricing mana dia? Odo pricing. Kita lihat harganya berapa sebenarnya. Nah, seperti ini, Pak. Berapa user kita perlunya? Berapa user? Misalnya 5 user lah. 5 user. Kita butuh aplikasi accounting. Nah, ini udah nambah nih nanti. Nah, dia. $6 ya, $6. Otomatis dia butuh invoicing. Kita ternyata butuh sales management juga. Itu sales management. Ini udah nambah nih. Kalkulatornya. Terus kita butuh apa misalnya purchasing mana purchasing nggak kelihatan purchasing. Nah ini purchase sama inventory. Nah itulah yang core-nya. Nah inilah yang harus kita bayar nih per bulan ya, $40 per bulan. Kebetulan ada diskon 5 apps per bulan, tapi membayarnya harus setahun sekali. Jadi kenanya $744 gitu ya. Kalau mau beli langsung aja buy now. Nah, ini kalau versi enterprise. Tapi kalau versi community, ini nggak ada urusan. Download aja kayak biasa. Download aplikasi biasa. Source code. Nah, ini link downloadnya nih, udah saya siapin nih. nightly.odo.com atau dari GitHub-nya langsung github.com/odo. Nah, itu. Tapi memang tampilan beda. Aplikasi lebih sedikit daripada yang enterprise. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kan ada sesi pertanyaan ya. Jadi apa kira-kira manfaatnya kalau kita pakai Odoo ya? Jadi kalau saya bahasakan sendiri, sebenarnya Odoo itu programming framework ya, kalau dari kacamata developer ya. Sebenarnya dia programming framework ya. Nah, pakai bahasa Python dan database-nya Postgres. Artinya kalau dia udah programming framework, ya kita bisa bikin aplikasi apapun di atas framework itu, ya kan? Mau bikin aplikasi apapun, terserah kita. Contohnya dia kasih ini aplikasi ERP yang lengkap. Nah ini contoh kasus dari framework yang sudah dia sediakan, gitu ya. Nah, nanti seperti apa detailnya coba nanti kalau ada waktu kita demokan, bikin aplikasi kecil di atas Odoo, kemudian diinstal di atas framework-nya Odoo itu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa fokus ke core bisnis kita. Jadi framework-nya udah tersedia, lengkap, masuk ke user manajemennya, access right-nya, segala macam, objek-objeknya dia udah siapin. Kita tinggal develop aja dan fokus ke bisnis proses kita. Nah, terus kemudian dia bisa di-inherit istilahnya, di-extend gitu. Jadi ada modul sales. Kita ternyata butuh aplikasi sales yang lebih detail lagi misalnya. Nah, itu kita bisa tambah-tambah field, tambah workflow, tambah apapun, tambah tabel dengan tanpa harus menyentuh source code aslinya Odoo. Cukup bikin add-on aja gitu istilahnya. Nah, itu enaknya. Jadi cukup fleksibel ya. Oke, berikutnya ini contoh-contoh klien yang beberapa contoh klien yang sudah kita implementasikan di pakai Odoo ini. Contoh misalnya Ninito ini adalah perusahaan manufaktur di Tangerang dan Cikarang. Ini perusahaan Jepang pakai Odoo. Problemnya dia manufaktur ya, problem manufaktur biasa, dia produksi baut, macam-macam jenis baut. Problem utamanya karena dia kawasan berikat. Karena dia kawasan berikat, dia harus tunduk ke peraturan-peraturan bea cukai. Nah, itu Odoo-nya kita custom habis karena standar manufacturing Odoo belum ada yang namanya otomatis ya, karena ini khusus Indonesia nih ya, kawasan berikat. Oh ini. Bentar. Jadi dari proses pembelian tuh dia harus catat import atau ekspor,
impor atau lokal gitu ya. Kalau dia beli impor, dia boleh dapat fasilitas dan sampai proses produksinya pun harus tercatat nih barang tadi, bahan baku tadi lokal atau impor harus tercatat sampai proses produksinya. Ketika nanti proses produksi jadi finish good, itu pun harus tercatat juga. Itu tadi bahan bakunya lokal atau impor gitu. Dan ketika dia jual nanti, jual keluar finish good-nya, ini jualnya lokal atau jualnya impor harus tercatat gitu. Jadi ada reporting yang harus dia laporkan setiap kali dia mau ada pergerakan barang gitu, intinya. Nah, jadi itu bisa dihandle sama Odoo otomatis karena tadi framework tadi. Jadi kita yang penting tahu dulu prosesnya seperti apa. Sebenarnya yang dibutuhkan sama klien. Kemudian ini Kisel. Kisel ini Koperasi Telkomsel. Koperasi Telkomsel. Di mana tuh? Pancoran ya, Pancoran Jakarta. Nah, ini core bisnisnya pulsa ya, jualan pulsa dia. Apa namanya? Distributor pulsa dari Telkomsel langsung. Ini dia apa namanya? Ada menyebar seluruh Indonesia, multi cabang banyak, ada berapa ratusan distribusi centernya. Nah, itu pakai Odoo sekarang. Sebelumnya dia pakai open source juga yang Java itu. Apa namanya? Dampier. Nah, itu nggak bisa di-handle lagi. Pindah ke Odoo sekarang. Nah, ini udah hampir selesai nih, udah dalam tahap UAT sekarang ya. Oke, ya transaksinya ini lumayan banyak nih. Lumayan banyak karena misalnya kliennya dia itu bangsa kayak apa tuh OVO, Tokopedia itu kan belinya gelondongan, ya. Beli pulsanya gelondongan gitu ya. Ada yang elektronik, ada yang fisik. Ini Jira ini yayasan di penjara ini ya. Penjara-penjara seluruh Indonesia itu ada toko-toko gitu ya, toko-toko apa namanya kayak minimarket gitu ya. Jual odol, Indomie, apa sikat gigi segala macam kebutuhan lapas itu. Nah, itu pakai Odoo juga sekarang. Pakai Odoo juga. Nah, ini uniknya kita interfacing sama fingerprint dan apa namanya e-wallet ada sistem eksternal lagi. Jadi Odoo-nya kita interface-kan sama sistem e-wallet. Jadi intinya si orang-orang penjara itu, napi-napi itu kan nggak boleh bawa uang cash ya, idealnya. Nggak boleh bawa uang cash ke dalam penjara. Jadi kalau dia mau beli kebutuhan sehari-hari, dia scan ke toko terdekat, warung lah ya, ke warung terdekat ya, di dalam penjara itu, scan. Nah, pada saat scan-nya itu pakai aplikasi Odoo juga, scan fingerprint, langsung connect ke sistem e-wallet-nya, ada nggak nih saldonya nih, kalau ada dia boleh belanja. Nah, kalau nggak ada, dia nggak bisa belanja gitu ya. Nah, itu back office-nya pakai Odoo, tapi nanti kita interface-kan sama aplikasi e-wallet sama fingerprint untuk identity-nya. Oke, kemudian tiket.com, ini dia udah punya portal, cuman sistem accounting-nya pakai Odoo gitu ya, interfacing ke Odoo. Nah, ini kalau ini masih versi 7, masih Open ERP versi 7, ini udah lama nih kita instalkan. Jadi pas saat kita install dulu, transaksinya itu 4.000 penjualan online per hari. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu ketemu lagi udah 10.000 transaksi online itu masuk ke Odoo sebagai data-data. Jadi back office accounting-nya pakai Odoo, OpenERP lebih tepatnya. Zoya, Menzora, Safira ini satu grup ini Odoo untuk aplikasi garment ya, jadi apa produksi baju ya, baju muslim. Nah, jadi ini full cycle nih kalau di Zoya ini satu, mulai dari desain baju diupload ke Odoo, approval segala macam, terus kalau udah approve sampel produksi, nah itu masuk ke Odoo, sampel produksi berarti ada istilahnya biaya sampelnya berapa dihitung dulu kan. Nah, terus kalau udah oke semua, sampel oke, baru masuk mass production. Mass production ini proses produksinya banyak ini karena di Safco ini setiap merek satu company selain dari garment dia ada sampingan kayak
pakai Odoo. Yang menarik lagi mungkin ini Sage ini yang di Ghana ini ya. Ini di luar negeri ini. Quantum Remcast ini semua di Ghana, di luar negeri ini. Di Ghana ya. Jadi itu pakai Odoo juga. Sage ini adalah importir migas ya di Ghana. Jadi dia import migas dari Eropa atau dari Arab, terus distribusi lokal di Ghana di sekitarnya. Dia ada pom bensin juga, dia jalan pom bensin juga. Nah, ini back office-nya semua pakai Odoo. Nah, yang menarik lagi nih Remcast ini. Remcast ini kita pakai Odoo juga, tapi interfacing sama blockchain. Remcast ini semacam kayak kalau di sini bangsa kayak ya OVO gitu ya, OVO terus link aja gitu ya. Tapi kita develop back end-nya pakai Odoo dan interface sama blockchain ya. Jadi mereka bikin blockchain network sendiri, kemudian interfacing ke Odoo. Oke, lanjut dulu ya. Saya beresin dulu slide-nya, nggak lama lagi nih. Baru habis itu tanya jawab mungkin ya. Lanjut. Jadi kenapa Odoo itu bisa sangat fleksibel? Ya tadi aplikasi itu bisa kalau sekarang tuh ribuan, malah puluhan ribu aplikasi yang ada di di apps.odoo.com nih. Bisa puluhan ribu sekarang tuh banyaknya. Karena sangat mudah sekali membuat aplikasi di atas Odoo. Ya kan? Sangat mudah sekali kayak dibanding aplikasi ERP Java base misalnya atau PHP base. Nah, Odoo kan saya main juga di Java, di PHP segala macam. Dibanding Odoo ini jauh lebih simple ya pendevelopan aplikasinya. Itu karena mereka bikin seperti ini layer-layernya. Layer-layernya. Jadi ada layer Postgres, ada layer ini saya bikin sendiri namanya ORM. Ada layer ORM ini yang mapping antara Odoo dengan database. Kemudian ada layer messaging, ini untuk notifikasi email segala macam. Jadi setiap kali ada dokumen yang di-create atau di-validate, itu jalan notifikasi. Kita nggak perlu pusing lagi mikirin gimana menotif user lain ketika ada sebuah folder di-create. Nah, jadi kita fokus nanti di sini aja, di business logic, dan kadang-kadang harus ke controller juga, tapi mainly di business logic aja. Business logic. Jadi misalnya kita butuh aplikasi kayak gampangnya e-faktur lah ya, e-faktur. Nah, itu kita buat business logic yang terkait sama e-faktur. Nah, nanti kita tanam aja di framework Odoo tadi, cemplungin lah. Cemplungin jadi jalan. Jangan install lagi tanpa harus mengutak-atik core-nya Odoo ini gitu. Terus ada front end, ada back end JS client. Ini istilahnya dia potong-potong gitu per layer-layer gitu sehingga development aplikasinya jauh lebih sederhana, simple ya. Oke, ini udah berapa menit nih? Nah, ini saya demokan dulu mungkin ya. Saya ada waktu Pak Daniel setengah jam lagi Pak. Setengah jam lagi ya. Pak Daniel, mohon maaf sebelumnya Pak, tolong di mute Pak untuk Pak Ubay, Pak Ian Isal, karena lumayan mengganggu juga. Atau Pak Ubay, Pak Ian Isal kalau dengar tolong di mute dulu Pak. PA Pak, nah gitu Pak Ian juga Pak Ian Isal, karena suaranya lumayan mengganggu juga Pak ke kami Pak. 30 menit lagi ya, masih lama. Masih lama Pak. Silakan Pak Daniel dilanjut Pak. Ya. Oke, ini saya demokan. Oh, demo Odoo-nya tuh belum juga ya tadi ya. Oh, ini saya demokan Odoo interface-nya dulu nih. Jadi nanti tampilan Odoo itu by default dia kayak gini. Ini ada menu-menu ya. Sales, purchase, inventory, accounting. Ini cuma saya install 1, 2, 3, 4 aplikasi. Kalau kita perlu aplikasi lain masuk ke apps,
Masuk ke apps. Nah, inilah aplikasi Odoo nih. Ada banyak sekali. Ini yang di tempat saya ini ada 800-an aplikasi nih. Tapi kan kita nggak perlu semuanya ya, nggak butuh semuanya pada satu saat. Misalnya ini saat ini baru ada sales, purchase, inventory, accounting. Ternyata saya butuh MRP. MRP ini tinggal diinstal aja. Install MRP, nanti muncul menunya di sini, MRP. Ternyata kita butuh HRD misalnya, HR payroll misalnya. Nah ini, tinggal install modul payroll. Modul payroll nanti di sini muncul lagi menu baru, payroll. Oke, sementara untuk tampilannya sendiri, ya so far sih cukup user friendly lah ya. Cukup user friendly kayak gini, create. Nah ini customer, dia look up ke master customer. Nah kalau kita dikasih akses ke meng-create customer, pas saat ini kita bisa create langsung. Kalau dikasih akses gitu ya. Jadi tergantung aksesnya, apakah kita boleh create customer atau enggak gitu di saat itu. Oke, ini account variable-nya. Ini belum ada ya datanya. Ya, nantilah. Ada bukan. Ini seperti ini, customer, add product, produknya kita bisa pilih, bisa search, bisa pilih. Ini unit price kalau dia udah ada, ini otomatis terisi. Nah, ini tampilan Odoo standar ya. Tampilan Odoo. Jadi view-nya seperti ini dia. Kemudian di sini ada historical data ya, semacam kayak audit log-nya gitu. Jadi setiap kali kita melakukan aktivitas di atas ini, misalnya create, send, confirm, validate segala macam, di sini ketahuan nih siapa yang melakukan dan jam berapa gitu kan. Termasuk misalnya kita mau send message langsung, ini yang disebut tadi discussion tadi. Nah, gini. Nah, di send gitu kan. Ini nanti semua yang orang-orang yang terkait ini dapat notif seperti ini. Nah, ini Odoo by default ya. Ini modul sales, ini modul purchase. Ini purchase ya kan. Create purchase dan segala macam sama intinya yang mau saya demokan ini ada siklus ya gitu ya. Ada siklusnya. Jadi dari sales masuk ke delivery masuk ke invoicing masuk ke payment. Nah, paymentnya juga nanti ada macam-macam cara, cukup lengkap ya. Bisa lewat rekonsiliasi bank, bisa juga lewat payment per masing-masing invoice. Oke, saya mau demokan, ini kan aplikasi Odoo standar ya. Yang saya mau demokan ini, saya mau bikin aplikasi Odoo, aplikasi yang bisa running di Odoo secara cepat gitu ya. Nah, jadi kita udah bikin ada namanya converter atau generator. Jadi kita cukup gambar-gambar UML-nya, terus ekspor, kemudian itu bisa diinstal gitu. Jadi sebelumnya inilah kalau Odoo standar seperti ini ya tampilannya. Nah, sekarang saya ceritanya mau bikin aplikasi baru nih di atas Odoo yang nggak terkait sama sekali dengan accounting atau kursis ya. Saya demokan ya. Jadi ada program Start UML. Ini kan gratis nih, program gratis. Tapi di dalam Start UML ini saya udah buatkan code generator ya. Code generator sehingga apapun yang saya gambarkan di sini nanti bisa menjadi aplikasi di Odoo-nya. Oke, misalnya aplikasi apa misalnya akademik lah misalnya, gampang ya, akademik. Ada apa namanya course. Ada course, kemudian dia apa namanya atribut name, misalnya nama course-nya ya, namanya, tipenya chart, terus ya gampang aja dulu description lah ya, description, daftar juga. Nah dalam setiap course ini nanti ada session misalnya ya, sessionnya, pertemuannya itu ada nama pertemuannya, terus ada durasi misalnya, integer. Nah, seperti itu. Jadi kita gambar-gambar dulu
desain UML-nya ya. Kemudian satu course kan bisa banyak session misalnya. Satu course bisa banyak session. Ya. Ini saya tuntaskan dulu satu supaya bisa kita lihat di Odoo-nya nanti seperti apa. Nah, ini relasinya namanya course ID. Dia adalah many-to-one ke course, dan dari course ini one to many ke session, namanya kita kasih. Nah, ada dua tabel ini aja dulu kita gambar, kemudian kita ekspor nanti. Kita ekspor jadi aplikasi di Odoo nanti. Jadi aplikasi di Odoo. Jadi kita konfigur dulu. Nah, ini sebenarnya dependencies nanti kalau di Odoo ini. Oke. Nah, ini adalah nama aplikasinya, misalnya Fit Test Academic. Ini nama aplikasinya, tools, generate code. Sorry, jadi yang dikasih nama tadi yang ini, sorry. Ini. Ya. Tools, Odoo, generate. Ini, diagram ini yang mau saya generate. Oke. Nah, taruh kemana gitu aplikasinya? Taruh kemana? Oke, di sorry. Ya, udah jalan lagi ya. Potong dia tadi. Nah, saya taruh di sini misalnya. Ini ada namanya lokasi aplikasinya Odoo, namanya add-on path. Jadi harus taruh di situ. Ya udah, ini Odoo saya lokal di sini. Nah tadi, ini lokal. Masuk ke apps. Masuk ke apps, kemudian saya search aplikasi yang tadi baru di generate tadi. Dengan cara, ya loading dulu. Ini update app list, supaya dia men-scan ada aplikasi baru nggak di tempat kita tadi. Nah, foldernya tadi di sini ya. Fit Test Academic. Academic. Test Academic. Nah, ini aplikasi yang barusan tadi di-generate udah tersedia di Odoo. Tinggal saya install aja. Install. Jadi kita colokin gitu ke framework-nya Odoo ya intinya. Dan nanti dia jalan di atas menu-menunya Odoo. Oke, ya. Install. Oke, nah ini ada menu baru, Fit Test Academic, di mana kita udah langsung bisa CRUD CRUD ya, CRUD PHP, description, kelas PHP, sessionnya apa, udah one to many, jalan sendiri ya. Session 1, duration 10 menit, save and new, session 2, duration 40 menit, terusnya save. Nah, jadi relasi antar tabel ini udah otomatis terbentuk, ya kan? Terbentuk tanpa kita harus coding tadi, cuman diagram aja. Termasuk ke tabel sessionnya. Jadi tadi kita bikin dua objek ya, dua tabel, course sama session. Course-nya terbentuk, kita klik muncul formnya, bisa edit, tambah session, one to many to one, ya kan? Nah, sessionnya pun terbentuk juga many to one ke course gitu. Udah. Nah, itu dia salah satu contoh flexibility yang ada di Odoo. Jadi kita fokus aja ke ke bisnis proses yang ada mau kita develop, gambar-gambar UML-nya segala macam. Nah, yang penting bisnis analisnya harus betul-betul tajam gitu intinya ya. Tajam, jangan sampai nanti
ada yang kurang di tengah jalan. Oke, ini demo sekilas tentang flexibility development di Odoo. Nah, saya tuntaskan dulu. Kelemahan. Nah, tadi kan dari benefit terus ya. Advantage terus. Ternyata ada juga kelemahannya. Nah, ini yang paling sering kita temui nih. Jadi kalau implementer Odoo-nya asal-asal gitu ya, nggak terlalu mendalami istilahnya. Pasti ujung-ujungnya ketemu di masalah ini. Yaitu masalah lemot, performance lemot. Terutama kalau DB-nya udah kelas-kelas ya di atas 10 giga di atas lah, 10 giga ke atas. Dan ini umum di aplikasi ERP ya setahun, bangsa setengah tahun itu udah mulai gitu. Udah mulai ukuran database-nya bisa sampai 30, 50, bahkan terakhir saya temu tuh 100 giga, belum closing gitu ya, belum closing. Kalau udah closing bisa kita pindah ke database lain, gampang. Tapi ini masih dalam 1 tahun buku yang sama, dia udah 100 giga lebih. Gitu. Memang transaksinya banyak, mau diapain gitu. Nah itu kelemahan Odoo. Itu sebabnya karena ini tadi, karena ORM ini. Jadi ORM ini ya harus pilih mau fleksibel atau mau cepat gitu aja intinya. Tadi kan kita lihat sangat fleksibel ya, bisa bikin aplikasi cemplungin aja langsung jalan. Cuman di belakangnya itu ada performance yang dikorbankan istilahnya. Terutama kalau ukuran DB kita udah di atas 50 lah, anggaplah di atas 50. Dan ini parahnya umum gitu di aplikasi ERP itu umum kalau 50 giga ke atas itu. Fleksibel vs performance. Nah, solusinya gimana? Solusinya nih yang harus kita tahu nanti. Solusinya adalah ini aja sebenarnya, memindahkan proses-proses yang berat yang tadinya dia kerjakan antara di ORM ya. Jadi dia nggak mengoptimize apa yang ada di Postgres gitu, si Odoo nih. Apa yang ada di Postgres, kayak misalnya view, kayak misalnya store prosedur gitu, dia nggak manfaatin gitu. Jadi dalam rangka mengquery satu record aja, dia bolak-balik gitu, bolak-balik transaksi antara Python-nya dengan DB-nya gitu, bolak-balik. Itu yang bikin Odoo itu lemot gitu ya. Contoh, misalnya kalau kita udah berhasil memindahkan proses berat dari Postgres ke Odoo, dari Odoo ke Postgres, itu yang tadinya proses 20 jam lebih, gitu ya, 20 jam lebih, bisa menjadi 60 detik. Nah, ini amazing banget, tapi memang gitulah kejadiannya ya. Jadi dia start proses malam hari, besoknya belum selesai juga. Gitu. Nah, itu biasa kejadian di beberapa tempat, sama kejadiannya seperti itu. Begitu kita pindahkan ke Postgres langsung, ini bisa jadi 60 detik, 1 menit, 2 menit, selesai prosesnya. Gitu. Jadi ini kelemahannya paling utama ya. Kalau yang lain-lain sih udah oke semua, Odoo, bisnis proses, workflow, segala macam udah cukup oke. Dukungan community juga cukup oke. Cuman masalah di sini aja nih, Odoo nih. Dan ini kita udah punya obatnya, gitu ya. Udah punya obatnya. Ada yang bilang obat tetes, ada yang bilang obat kuat, gitu ya. Nah, inilah nih rumusnya sebenarnya ini aja. Oke, sementara itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Sis. Mungkin Pak Nendi atau Pak Adi mau nambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Pak Andri? Moderatornya Pak Andri ini. Silakan Pak Andri. Yang nanya-nanya tadi apa? Oh ya, nanti materi semua di-share ya. Materi semua di-share. Terus ini juga udah di-record. Ini session kita ini di-record. Jadi nanti saya share juga. Oke, lanjut. Pak Andri. Pak Andri. Pak Andri ada? Oke, saya dari tadi ngomong cuman unmute mute. Jangan dulu dong. Di unmute dulu ya. Saking ini bagiannya. Oke. Oke ya. Berarti sekarang masuk ke sesi pertanyaan ya, Mas.
Ya, boleh. Ya, boleh. Tadi saya lihat di chat itu banyak sekali pertanyaan, ya. Mungkin bisa apa ya, mau nanya baru atau ngambil dari chat ini bagusnya. Ya, di chat ya. Ya. Mungkin ada beberapa yang tidak baca chat juga. Hmm. Ini ya. Disisir dari atas ya. Ya, ya. Ya. Yang pertama, ini ada yang menanyakan kalau tadi Mas Daniel itu menggunakan Odoo versi berapa katanya? 12. Di sini ada yang jawab dari Mas Nendi 13 atau berapa atau 10. Ya, Mungkin jadi itu juga sekarang diklarifikasi. versi terakhir itu 13. Versi terakhir 13. Tapi yang tadi saya demokan itu 12. 12. Oh, yang didemokan 12. 12. Tapi terakhir 13 ya. Kalau misalnya ingin Oke. Ya. Oke, sekarang dilempar ke yang mau bertanya. Mangga, silakan. Ya kan. Itu bisa unmute sendiri kan ya? Bisa unmute sendiri. Masing-masing bisa unmute kan, tanpa harus saya klik di sini kan ya? Oke, kalau saran saya sih begini Pak, yang mau tanya tolong kasih emotion yang ngacungin tangan itu. Oke. Nanti kita pilih siapa yang bisa bertanya, baru nanti mengajukan pertanyaan. Boleh. Oke. Siapa? Ubay, mana dia? Tanya mana ya? Pak Ubay, Pak Adit, Pak Topa, siapa lagi? Adit. Oke, kita pilih dulu Pak Adit dulu ya. Pak Adit. Silakan Pak Adit. Saya unmute. Halo Pak. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Mau tanya Pak. Jadi gini, tadi kan saya yang tanya itu ada versinya berapa 12. Terus tadi dijelaskan bahwa versi 12 itu belum punya accounting. Berarti yang Bapak demokan ini yang udah beli ya statusnya ya? Oke. Bukan. Jadi 12 pun ada accountingnya, tapi bukan resmi dari Odoo. Ini ada Odoo 12 accounting, ini yang bikin Odomates namanya, OM account akuntan. Nah, ini kelihatannya sih dia porting aja dari versi 10 kan masih ada accountingnya. Nah, dia coding ulang supaya bisa jalan di 12. Dan ini memang udah bisa jalan. Tanpa perlu mapping ulang, dia udah bisa di 12 ya? Bisa 12. Cuman ya kalau accountingnya enterprise itu kan bagus banget ya, tampilannya bagus banget, terus fiturnya lebih lengkap gitu. Kalau yang ini nih, ini kan porting dari community, jadi ya dibanding enterprise jauh lah fiturnya ya, laporannya. Nah kalau ini cuman bisa ke PDF gitu ya. Kalau di enterprise bisa di layar dulu dilihat gitu, drill down bisa di layar, kemudian baru bisa di Excel maupun ke PDF. Sudah Pak Adit? Sudah Pak? Oke, silakan berikutnya Pak Ubay Pak. Yang barusan Pak Adit berarti ya? Ya, barusan Pak Adit. Silakan Pak Ubay sekarang Pak. Pak Adit bisa di mute lagi ya Pak ya? Oh, ya, bisa. Udah bisa ya? Ya Pak, terima kasih. Agak terlambat saya tadi join. Iya. Ini mau nanya tentang migrasi dari 12 ke 13. Mohon maaf sebelumnya Pak Ubay, bisa perkenalkan dulu dari mana Bapak Pak? Karena tampaknya kami baru lihat Bapak. Oh iya. Saya Ubay dari Hadit Solusi Prima. Saya diundang sama Pak Andri untuk join di sini. Oke, silakan Pak. Saya juga masih melihat. Sebenarnya saya bukan expert di technical Odoo-nya, Pak. Saya lebih banyak membantu ke teman-teman di bisnis prosesnya. Nah, pertanyaannya adalah kalau migrasi dari 12 ke 13 itu akan ada kendala nggak, Pak? Kita belum pernah nyoba, mungkin nanya dulu. Itu aja Pak pertanyaannya, terima kasih. Jadi masalah kedua di Odoo itu migrasi nggak segampang upgrade di Windows. Nggak segampang itu. Jadi karena struktur tabelnya banyak yang berubah gitu antar versi. Dulu ke 12 banyak berubah. 12 ke 13 banyak juga berubah. Malah ke 13 ini
user interface framework-nya pun banyak juga berubah ya. Jadi intinya migrasi itu nggak segampang yang kita perkirakan. Ya, intinya paling gampang mungkin cut off gitu ya. Jadi seolah-olah pindah sistem gitu. Itu drastisnya gitulah ya. Tapi kalaupun enggak, ya berarti kita harus ekspor impor istilahnya semi-semi manual gitu. Dari sistem lama diekspor, kemudian masuk ke sistem baru diimport gitu. Jadi nggak bisa database-nya langsung kita ganti, database 12 dipasang di server 13 gitu, nggak bisa. Gitu, Pak. Oke, makasih Pak. Oke. Oke, Pak Ubay sudah. Silakan Pak Topan sekarang, Pak. Pak Topan. Pak Topan tampaknya tidak mendengar. Pak Anmar, silakan Pak. Oke, halo. Pak Topan, silakan Pak. Ya. Mohon maaf nih Pak Daniel, saya mau tanya masalah tadi yang kalau DB-nya sudah penuh tuh ya. Apanya? Nah, database-nya kan udah penuh tuh tadi yang di atas 50-an ya. Saya pernah dapat kasus di salah satu bank swasta BPRS di tempat saya kerja. Nanti kan dia pakai apa ya, DB itu ya kalau nggak salah. Saya lupa sudah Ya, gimana Pak masalahnya? Pak Topan, silakan lanjut Pak. yang lalu. Nah itu mungkin manfaatnya kita. Halo, bisa Pak? Halo, bisa dengar? Coba diulang Pak. Ya, jadi kalau DB-nya penuh kan bisa nggak kita bikin file temporary melalui apa? Di Odoo itu gitu. Jadi biar si nanti tempatnya kosong ya sebenarnya bukan penuh lagi gitu. Jadi ya, itu yang pertama. Jadi lemot kan nantinya kan kayak pipi juga sama tuh yang saya lihat dulu kita juga sih lemot ya. Karena datanya penuh jadi banyak transaksi kali ya. Nah, kalau yang saya pelajari di Python itu kan ada istilah apa namanya, ada ini apa, dependent function itu ada kurang jelas Pak, putus-putus ya, kurang jelas ya. Telah ngebunda Pak Topan, suaranya kurang jelas Pak. Tampaknya Bapak kalau mau bertanya, mungkin Bapak bisa chat Pak ya. Bapak chat dulu apa yang Bapak mau ajukan pertanyaannya. Setelah itu nanti Pak Daniel balas Pak. Oke, untuk sementara Bapak tolong di mute dulu Pak. Kita lari ke Pak Amar sekarang Pak. perintah yang nanti Ya, suaranya Pak, suaranya kurang jelas. Pak Topan, suara Bapak kurang jelas Pak. Mungkin pertanyaan Bapak nanti via chat aja Pak. Pak Daniel bisa di mute. Oke. Ya, sekarang Pak Amar silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Sis Setiadi. Jadi Pak Daniel, betul banget nih saya mau nanya sesuatu mengenai slide 14. Halo? Amar sebelumnya Pak, Bapak perkenalkan dulu Pak, Bapak dari mana? Baik, saya Amar, perkenalkan dari Solu Filantropi Teknologi. Nah, mengenai slide 14 ini, jadi saya beberapa kali discuss sama perusahaan company yang sudah memakai Odoo dan juga bergerak di bidang Odoo. Nah, permasalahan ini benar terjadi dan studi kasus saya itu perusahaan mereka itu employee-nya itu ada sekitar 13.000 karyawan dan running tiap hari. Nah, keluhan mereka itu mengenai lemotnya Odoo ini. Nah, terus di studi kasus kedua ini saya pernah juga discuss sama perusahaan yang bergerak di bidang Odoo. Mereka itu mencoba melakukan leave allocation ya, alokasi cuti.
itu secara bersamaan langsung itu menggunakan employee tag dan employee-nya itu sekitar 500-an karyawan. Tapi ketika dilakukan proses itu prosesnya bisa mencapai 2 jam, padahal karyawannya baru 500. Nah, pertanyaannya adalah ada saran nggak Pak Daniel untuk scalability di server Odoo ini? Mungkin untuk range karyawan dari 100 sampai 500 itu sarannya seperti apa? Kemudian dari 500 sampai 1000 sarannya seperti apa? Sampai yang kasusnya itu 13.000 karyawan ke atas gitu, yang sudah skalanya enterprise gitu, yang tinggi gitu. Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian pertanyaan kedua saya, jadi ada beberapa keluhan juga dari tim-tim developer, teman-teman di saya, itu masalah time zone di Odoo, Pak. Mungkin agak teknikal ya. Jadi saya baca-baca juga di internet itu ketika time yang di-input dari end user-nya, dari web itu di submit gitu, Odoo ini memforce waktunya itu disimpan di dalam waktu UTC di database-nya, di Postgres-nya. Nah, itu agak kesulitan kita ketika kita melakukan proses penarikan data, terutama di analisisnya ya. Karena terutama di bagian Asia, di wilayah-wilayah Asia kayak di Jakarta ini, di Indonesia, dan di wilayah Amerika sana, itu kan kita jauh dari UTC sana ya. Kurang kalau di sini itu lebih 7 jam. Nah, itu efeknya lumayan terasa apabila kita melakukan analisa data gitu. Mungkin Pak Daniel punya saran tertentu untuk hal ini, 2 hal tadi. Terima kasih. Ya, hal pertama Pak, ini udah saya dokumentasikan Pak di Udemy. Yap. Nah, ini dia. Dengan teknik yang dicantumkan di sini nih, Odoo-nya bisa 1000 kali lebih cepat Pak. Ya, jadi contoh kasus yang tadi dari 20 jam, 10 jam, 60 detik gitu proses ini. Yang tadi Bapak loading cuti, location 2 jam itu mungkin bisa jadi 2 detik itu kalau udah pakai teknik yang ada di sini. Oke. Sebenarnya tekniknya ini ada 2. Yang pertama tuning Odoo dulu, tuning hardware ya. Tuning hardware. Jadi yang paling penting itu ini. Jadi server Postgres-nya terutama ya, 2 ini harus betul-betul dituning. Oke. Nah, Postgres ini semacam kayak tulang punggungnya Odoo gitu. Tulang punggungnya Odoo. Jadi ini benar-benar harus dituning. Ini termasuk OS Linux-nya juga kalau dia kita jalankan di Linux. Oke. Nyambung lagi ya. SQL code ya. Jadi saya share dulu ya. Share dulu. Nah, ini Pak. Jadi kenapa siapa tadi cuti tadi bisa sampai 2 jam prosesnya untuk 500 record karyawan itu karena dia bolak-balik di sini, Pak. Dia bolak-balik di sini selama proses itu untuk satu karyawan 1 kali request ke Postgres, untuk satu field pun kadang-kadang dia request 1 kali Postgres gitu ya. Otomatis ini kan network ya ini, network access ya. Network access itu kalau satu request sekian milisecond, kalau 1000 request sudah jadi 1 detik, ya kan? Kalau 500 record kali berapa kali dia bolak-balik itu, walaupun satuan aksesnya cuma mungkin 500 milisekund, jadi kalau datanya yang di loading ribuan ya otomatis sudah dikalikan aja. Belum lagi kalau dia gagal gitu kan, nah dia try nunggu dulu locking database segala macam. Jadi intinya yang kita lakukan di tuning tadi itu adalah melakukan batch proses ke database ya Pak. Jadi 500 record tadi kita lempar sekaligus gitu 500-500-nya supaya diprosesnya nanti di sini. Motornya di sini. Bolak-balik nggak bolak-balik antara Odoo sama Postgres. Selesai dia proses baru balikin lagi ke Odoo gitu. I see. Jadi defaultnya Odoo itu dia per record ya, dia melakukan proses dari ORM-nya terus ke Postgres, terus record kedua ORM, terus ke Postgres gitu ya. Berulang-ulang kali ya. Berulang-ulang dan lebih parah lagi kadang-kadang satu record pun dia bolak-balik untuk mengupdate field yang ada di record itu. Oh, oke, I see. Parah lagi. Jadi kan 500 misalnya ada 3 field berarti udah 3 kali 500 dia bolak-balik. Iya. Nah, tapi dia mengejar ini flexibility ya.
ngejar flexibility dalam development aplikasi. Iya. Yang dikorbankan. Ya. Paham. Yang kedua masalah time zone. Jadi time zone itu menurut saya nggak masalah karena memang dia ini konteksnya multi company, multi negara gitu ya. Odoo nih didesain untuk multi negara. Jadi kayak Indonesia aja lah, misalnya server di Jakarta. Klien saya pernah ada di Papua. Kan itu udah ada selisih 2 jam. Ya. Masalah. Jadi di DB biarin aja UTC, di MT. Okay. Di tampilan user dia bisa set nanti dia mau pakai apa gitu di sebelah sini. Di usernya dia di sini. Di preference-nya. Nah, di preference itu kan ada time zone kan, time zone. Nah, disitulah dia mengkalkulit user ini time zone-nya berapa gitu kan. Jadi tampilan di layar jadi betul. Ya. Memang jadi masalah kalau kita tarik DB langsung. Nah, iya itu Pak. DB langsung ya itu kita harus adjust saja, tinggal di adjust ya. Tambah time zone berapa si user yang narik data itu. Berarti kita harus mengadjust dari sisi codingan ketika proses ekspor itu ya? Betul. Oh, kita oke. Karena memang dia didesain untuk multi time zone dia. Oke, dan sangat nggak disarankan untuk menyimpan time zone itu selain dari UTC ya di database ya? Menurut saya gitu. Karena kita bicaranya kan multi time zone. Oke, baik. Oke deh. Sip. Oke, terima kasih Pak Daniel. Oke, lanjut. Ya, cukup Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Amar. Sekarang ke Pak Kausar, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Kausar dari IDS, Pak. Ada beberapa yang mau ditanyain, tapi tadi udah ditanya juga sih sama Mas Amar, masalah yang tadi lemot tadi obatnya, kita bisa dapat dari mana, ternyata udah ada di Udemy ya. Terus yang kedua itu, masalah yang auto-update. Tadi ada pertanyaan yang awal tuh dari Pak Ubay, kalau ada auto-update, gimana nih dari 12 ke 13? Nanti dari 12 ke 13 pun kita harus stop dulu yang 12 dan migrasi ke sistem baru. Nah, kalau sedangkan kalau saya lihat dari yang versi Enterprise, itu udah ada version upgrade-nya otomatis. Nah, itu gimana nih kalau misalnya kita yang pakai Enterprise, tapi ternyata ada update, dan update-nya ini nggak mendukung dengan modul apa yang kita implementasiin. Terus yang kedua, masalah tentang edit modulnya yang udah ada gimana nih Pak? Masalah apa? Contohnya kadang-kadang edit modul yang udah ada, mulai dari UI-nya atau apa gitu. Se-fleksibel apa sih? Apa bisa se-fleksibel sama kayak kita bikin baru yang tadi Bapak contohin? Atau enggak? Terus yang terakhir, masalah pricing. Kalau pricing ini kan, kalau tadi dilihat, kita bisa sewa yang masalah modul yang disediain sama Odoo, dan juga bisa beli apa yang ada di Odoo App Store-nya. Nah, di luar itu apakah ada biaya-biaya lainnya nggak sih, Pak? Mohon maaf bantuannya. Maklum baru dengar masalah Odoo-nya juga sih, Pak. Tadi masalah migrasi ya. Jadi betul-betul migrasi, ya jelas memang karena struktur tabelnya berbeda antara satu versi dengan satu versi lain, itu memang agak enggak segampang yang kita harapkan gitu ya. Jadi ada intervensi manual untuk memappingkan antara versi sebelumnya dengan versi terbaru. Memang di Enterprise itu saya lihat ada jasa migrasi, tapi itu pun khusus untuk yang bawaan Odoo, ya kan? Bawaan Odoo dia bisa karena dia memang dia yang mengerjakan antara versi 12 dengan 13 dia yang punya. Jadi kalau kita punya custom add-on itu pun saya pikir kalau dia punya jasa itu pasti dilakukan secara manual. Karena kita yang tahu kan struktur data kita seperti apa, mau dipindahkan ke versi sesudahnya seperti apa gitu. Nah, jadi menurut saya sih pasti ada intervensi manual nanti selama migrasi itu. Ya kan? Walaupun kita yang enterprise ya Pak ya? Iya, walaupun enterprise. Ya. Kemudian apa tadi user interface ya? User interface. User interface mau diedit gitu gimana? Seberapa fleksibel? Bisa, cukup fleksibel. Jadi kalau saya lanjutkan ke yang tadi ya, yang tadi barusan saya generate itu terbentuk seperti kayak gini dia, tes akademik. Nah ini nih, kelihatan ya, ini ada model yang tadi course itu. Nah, ini model course-nya ini terbentuk otomatis seperti ini. Model session-nya terbentuk seperti ini, dan view-nya seperti ini, view-nya. Oh. Nah, jadi dia bisa antara logic sama view.
view-nya murni XML seperti ini. Jadi ada tree-nya, ini tabelnya, ini formnya buat kita ngedit tadi. Search view, graph view tadi saya belum demokan ya. Jadi ketika kita generate tadi, mana dia tadi? Ketika kita generate ini otomatis sama si generatornya terbentuklah ini list view, form view. Nah kan kalau ada field date di sini tengah-tengah sini field date, otomatis nanti ada calendar view di sini. Ada chart view segala macam. Nah, itu semua tampilan-tampilan yang ada di Odoo ini bisa di custom melalui yang namanya ini view XML ini. Ini semua nih. Jadi cukup fleksibel juga UI-nya. Kecuali nanti kalau kita mau istilahnya menambahkan library JS misalnya di sini. Nah, itu agak kompleks. Tapi walaupun bisa gitu. Chart JS misalnya, dia mau tampil di sini. Nah, itu kita harus ikutin struktur penamaan user interface-nya Odoo, JS-nya di sini harus kita ikutin standar-standarnya, baru bisa masuk. Nggak bisa segampang nyeplokin di PHP gitu. Ya. Untuk dokumentasinya juga ada mungkin ya Pak ya? Ada. Dokumentasi development-nya juga. Ada. Tapi walaupun nggak terlalu kompleks juga, nggak terlalu lengkap. Nggak terlalu lengkap kalau Odoo ini. Harus banyak explore sendiri. Oke, lanjut. Yang terakhir masalah pricing ini Pak, apa ada biaya di luar yang tadi gitu, biaya yang dari beli Odoo-nya, modul Odoo atau ada. Jadi yang resmi dari Odoo pricingnya cuma itu aja. Yang resmi, ini yang resmi, ya kan. Tapi kalau kita mau tambah lagi, misalnya di sini nggak ada dan kita terpaksa misalnya beli, contohnya Ninja nih, dashboard Ninja nih. Terpaksa beli, ya kita harus beli ini. Tapi ini bukan ke Odoo, tapi ke orang India ini. Atau misalnya kita perlu e-faktur misalnya. Faktur, kalau nggak ke sini, saya sarankan ke sini, ke Fitrending ini. Ada berapa komisi, Pak? Saya baru kayak gitu, siap. Perlu modul e-faktur, ya kan, ya terpaksa beli. $30 aja sebenarnya. Dan $30 selama apa Pak? Per user atau sekali beli ini? One shot ya? Ya. Atau mau beli yang tadi, misalnya yang generator UML tadi misalnya, itu nggak ada di Odoo-nya juga tuh resminya. Nah ini dia nih. Dia terpaksa beli ke si developer-nya nih, siapa nih nggak tahu saya nih. Aduh. Kayak pernah denger namanya Pak ya? Pernah denger. Kalau Pak Neni nggak ada di situ ya? Siap. Jadi ini di bawah layar. Pak Neni itu kalau misalkan yang e-faktur Pak, kan beli itu Pak ke Bapak kan. Itu kita dapat source code-nya nggak sih Pak? Dapat. Nah, ketika sudah dapat source code, Pak Kausan beli kan dari Bapak tuh dapat source code. Nah, Pak Kausan sendiri nanti jual lagi ke orang lain bisa nggak Pak? Itu kalau bawah layarnya bisa, tapi kan di sini ada license Pak ya. Ada license, jadi kita nanti paling taat ke sini aja gitu intinya. Kalau misalnya ternyata dijual lagi dan saya tahu gitu ya, oh ini kan punya saya nih, bisa dibuktikan gitu, source code-nya bisa dibuktikan, itu bisa dituntut, gitu, istilahnya gitu. Jadi walaupun dia open source, tetap ada license-nya juga Pak ya? Iya, ada license. Kalau misalnya saya kayak ini beli nih yang cari UML-nya ke Pak Daniel, terus ternyata faktur tadi ke Pak Daniel, ternyata ada update nih, saya pakai 12 ke 13. Apa bisa dibantu juga sama Pak Daniel buat update-nya lagi atau gimana tuh? Ya nanti update-nya tersedia di sini, Pak. Jadi ini sekarang ini tersedia untuk versi berapa? Misalnya .matrix ini ada versi 8, 10, 11, 12. Nah 13 ini saya belum bikin, jadi belum ada. Jadi belum bikin atau belum upload. Kayaknya saya udah bikin tapi belum sempat upload nih. Gitu Pak. Karena beda-beda versi beda dia ini. Jadi Pak Dani dari jualan itu aja dapat berapa tuh Pak? Rahasia Pak ya, rahasia ya. Oke. Iya, terima kasih banyak Pak. Dihitung aja nih kan ada yang beli sekian ya harganya sekian. Gitu. Nanti ada fee buat Odoo-nya. Titcom apa ya? 10% buat Titcom ya.
Kupon. Ya, Pak Sore, CDS potongan 50%. Potongan sudah, Pak? Kalau mau kupon masuk ke grupnya Pak Nendi, banyak sering ada kupon juga. Oh, siap. Pak nanti boleh di-share grupnya di chat. Di chat tadi udah ada yang share Pak Aizar. Siapa tadi? Besar, Pak. Besar. Pak Mazmur Tarigan tadi ada nge-share untuk Telegram grup itu di Blue Indonesia. Telegram ya? Siap. Telegram betul. Oke, Pak Daniel, ini ada pertanyaan dari Pak Topan tadi Pak yang sempat terpotong Pak. Ya. Jadi Pak Topan bertanya, apakah di Odoo bisa nggak buat semacam file temporary yang berfungsi untuk pindahin data di database begitu Pak? Ya prinsipnya bisa aja Pak, bisa aja ya kita coding kan gitu ya. Kita coding bisa dilempar ke Excel kan Pak ya datanya Pak ya? Bisa Excel bisa. Ya. Excel bisa ke DB kedua misalnya kan. Itu kan logic aja. Cuman kan biasanya ERP ini kan butuh data yang lengkap itu dalam satu periode tahun misalnya. Nah, itu kalau kita lempar sebagian-sebagian mungkin agak susah juga nanti sebagian ngambil dari sini, sebagian ngambil dari situ gitu kan. Jadi kalau udah closing udah memang udah beda tahun nggak apa-apa kita lempar ke DB lain. Oke, terima kasih Pak. Sekarang yang bertanya Pak David Pak. Silakan Pak David. Ya, Pak David. Ya. Selamat sore Pak Daniel. Sore. Kaso Pak dari Cikareka Solo. Saya lihat Odoo ini kan memang sangat bagus juga sebenarnya. Cuma ya saya ingin tanyakan itu Odoo ini akan lebih efektif jika dipakai atau diimplementasikan di perusahaan skalanya yang seperti apa? Kita bicara misalnya mungkin dia bisa dipakai di restoran, di toko, mungkin di perusahaan-perusahaan lain, tapi skalanya seperti apa dan seberapa efektif Odoo ini digunakan? Misalnya kita menggunakannya di perusahaan skala kecil, apakah fitur-fiturnya akan efektif digunakan atau tidak? Karena kadang-kadang orang berpikir kalau saya pakai Odoo ini, wah fiturnya banyak yang nggak kepake nanti jadinya rugi gitu. Misalnya seperti itu. Dan mungkin juga kira-kira dari tempat Pak Daniel sendiri ketika menemui orang-orang atau perusahaan-perusahaan seperti itu, biasanya apa sih yang Pak Daniel katakan untuk meyakinkan mereka, oke, Odoo ini bagus nih diimplementasikan buat perusahaan dia. Seperti itu Pak Daniel. Oke, mungkin sama ini Pak David, sama image-nya itu kan masih open ERP itu Pak. Jadi kan terkadang orang tuh memandang yang gratisan kan masih underestimate gitu Pak. Nah, bagaimana untuk meyakinkan mereka bahwa memang program yang gratis pun, itu yang open pun itu memang bagus juga gitu Pak Daniel. Karena ini kita bicara tentang bagaimana men-scale up bisnisnya kan. Oke, silakan Pak Daniel. Ya, kalau menurut saya, sejauh pengalaman saya, jadi dari kecil sampai dengan menengah lah ya, itu cukup bagus Pak. Maksudnya, scalable ya. Jadi untuk perusahaan kayak apa misalnya katakanlah UKM lah misalnya, justru itu bagus banget karena Odoo-nya nggak perlu kita banyak custom utak-atik gitu, udah langsung jalan gitu ya. Modul purchase-nya udah jalan, modul sales-nya, accounting-nya udah standar aja, udah jalan aja nggak ada masalah gitu. Malah yang ada bisnis manufakturnya pun udah bisa di-cover gitu sama Odoo. Jadi untuk yang menengah ke bawah, justru menurut saya ini peluang besar ini Odoo nih. Enggak, karena tinggal pakai aja gitu istilahnya. Karena dia nggak perlu custom macam-macam gitu. Paling reporting lah. Reporting kita adjust dikit-dikit oke lah ya. Gitu. Malah program POS-nya pun sudah ada juga. Jadi untuk dia jualan retail udah nggak ada masalah. Kecil menengah ini kan berarti database size-nya pun masih nggak terlalu besar ya, paling besar-besar 2 giga paling masih mampu dia, ya kan? Tanpa ada custom tuning macam-macam. Nah, begitu udah masuk menengah, nah ini udah mulai kita harus berjuang keras, Odoo-nya harus banyak disesuaikan, ya kan? Dia nggak mau ngikutin bisnis prosesnya Odoo, mau ngikutin yang dia udah selama ini udah jalankan, gitu kan? Nah, itu pun masih bisa kita handle karena Odoo ini cukup bisa di customize istilahnya. Kita bikin add-on khusus buat dia.
Nah, siapa tahu nanti ada perusahaan sejenis lagi, add-on-nya sama, ya udah tinggal copy paste saja ke perusahaan lain itu gitu. Sama. Jadi istilahnya yang pertama ini di cover biaya development, yang berikutnya tinggal marginnya aja gitu. Nah, jadi menurut saya menengah, kecil, semua masuk nih di Odoo nih. Hah? Kecuali memang yang besar banget dan dia memang lagi meeting, nggak kedengeran. Dia harus branded dengan polisi-polisi tertentu, dia harus pakai SAP atau pakai Oracle gitu. Nah, itu lain cerita. Tapi trennya sekarang, Mbak, itu yang implementer Oracle dan SAP masuk juga ke Odoo. Nah, jadi yang SAP dipakai untuk core-nya aja, accounting-nya aja. Sementara surrounding-nya dia pakai yang lain, termasuk salah satunya Odoo. Karena lebih murah. Ya, murah, gratis mah. Gratis ya. Jadi berarti untuk skala menengah ke bawah itu memang yang gratisan pun, yang versi gratisnya pun sudah oke ya Pak ya? Wow, udah cukup oke. Udah oke. Berarti dari untuk internal bisnis kita misalnya pasti udahlah pakai yang versi gratis, kemudian untuk ke klien kita ambil implementation ininya aja, cost-nya ya? Betul. Implementation cost. Nah, itu tergantung dia mau pakai yang license bayar atau nggak mau. Sebagian besar sih nggak mau bayar juga. Jadi pakai community aja, tapi di custom sesuai bisnis prosesnya dia. Oke, berarti dengan versi yang gratis pun artinya Odoo itu udah sangat oke buat meng-scale up bisnisnya kita sendiri ya. Sangat, Pak, sangat ya. Oke, itu aja sih Pak Daniel. Thank you Pak Daniel. Boleh nambahin Pak Daniel, Pak David? Boleh. Baik, ini pengalaman dari selama ini saya berkecimpung di Odoo gitu ya. Secara standar default-nya Odoo itu memang seperti yang disampaikan Pak Daniel. Dia sudah bisa langsung plug and play untuk skala menengah ke bawah gitu. Tapi ada sisi di mana istilahnya secara internal control gitu yang tidak dapat gitu konteksnya. Tapi kan untuk menengah ke bawah orientasi mereka tuh lebih kepada mencatat gitu, bukan konteksnya sistem go along with the process gitu. Kadang-kadang hal ini agak sedikit bias ketika misalkan orang yang terjun ke Odoo kemudian take it for granted bahwasannya Odoo nih kayak sudah plug and play, even konteks internal kontrolnya pun udah embedded di situ. Sayangnya enggak gitu. Kenapa? Dari beberapa pengalaman ketika tadi Pak Daniel juga singgung, waktu dia dibawa untuk kelas enterprise, kadang enterprise, usernya enterprise pada saat mereka terbiasa pakai SAP atau Oracle gitu, melihat Odoo itu secara streamlining bisnis proses, contoh misalkan, bertransaksi kas itu di Odoo bisa dilakukan melalui beberapa pintu gitu. Sedangkan kalau secara internal control seharusnya yang namanya pembayaran itu seharusnya melalui satu pintu. Ini sih sebenarnya secara default bisa dimaklumi karena Odoo dibangun sama Fabian itu di awal untuk memfasilitasi orang tuanya yang punya farming mau pakai SAP kemahalan dibuatkanlah sama dia gitu. Yang fleksibilitas is everything gitu. Jadi kalau mau accrual basis, Odoo menyediakan tempatnya. Tapi kemudian kalau kita nggak milih accrual basis, cash basis saja, ya udah kita bisa ngikut pola Odoo dengan nggak perlu ada accrual basisnya, tapi payment aja gitu. Jadi konteksnya tinggal ngelihat kita mau kebutuhannya mau seperti apa kelas scale up-nya itu tadi. Kalau sekedar hanya kita punya bisnis harus punya pencatatan, plug and play dengan Odoo bisa langsung. Tetapi kemudian ketika kita naik kelas secara organisasi, terus kemudian melibatkan banyak departemen, nah di situ harus juga mulai di-strengthen sisi internal control-nya gitu. Which is itu juga bisa dilakukan di Odoo dengan bantuan kita custom ke dalam Odoo-nya gitu. Banyak kan seperti itu. Pak Daniel, Pak Nendi nih, yang dimaksud dengan perusahaan menengah itu yang seperti apa ya? Karena takutnya bagi Pak Daniel, Pak Nendi, perusahaan menengah itu seperti itu, bagi kami mau besar itu Pak. Nah, definisi perusahaan menengah itu seperti apa tuh Pak?
Oke, kalau kita ngomong perusahaan menengah, misalkan menengah, kalau kita bahasakannya SME, Small Medium Enterprise, yang dia biasa pakai Accurate, Jahir, Mayop gitu. Sebenarnya pakai Odoo juga mereka bisa pakai gitu. Menurut saya bahkan kalau pakai Odoo seharusnya dia meminimalisir dia punya future exposure ya. Konteksnya begini. Pengalaman dari sisi implementasi ERP, faktor yang paling krusial itu selalu hubungannya dengan, kalau saya membahasakannya itu ada lima faktor, faktor sukses dari sisi implementasi ERP. Itu ada 3 pertama itu biasanya people, yang keempat proses, yang kelima teknologi. Teknologi ini ngomong ERP-nya mau pakai apapun juga, rasanya nggak masalah. Yang faktor utama tuh pertama people, komitmen dari sisi manajemen gitu. Yang kedua dari bisnis proses owner. Yang ketiga justru konsultannya gitu. Next-nya adalah proses. Proses kan ini kan di drive by people, jadi masing-masing punya distinguish biasanya gitu. Nah, kalau misalkan kelas-kelas perusahaan yang saya kategorikan menengah yang biasa pakai Accurate gitu, dia dari saat mereka butuhnya Accurate sudah menggunakan Odoo, suatu saat nanti ketika mereka kemudian change kuadran jadi enterprise besar, seharusnya skalabilitas Odoo-nya, bajunya Odoo yang selama ini dia pakai, dia gedein. Nah, itu justru akan lebih mempercepat proses transisinya. Kenapa? Karena waktu dia naik kelas, misalkan saat kecil dia pakai versi 8, begitu dia besar, Odoo-nya sudah pakai versi 13. Perubahan secara GUI itu nggak terlalu drastis gitu. Jadi hesitant untuk melakukan proses dengan aplikasi yang lebih besar itu lebih diminimalisir dalam konteks dari awal pakai Odoo sampai gedenya pun pakai Odoo gitu. Maksud saya Pak, kalau dari sisi perusahaannya itu yang dimaksud dengan menengah itu seperti apa? Misalkan dari jumlah karyawan tuh Pak, misalkan dari 500 ke bawah itu disebut yang medium, 500 ke atas itu besar, atau dari sisi omset mereka begitu. Kalau saya ngelihatnya lebih kepada kalau pengguna Accurate itu kan paling cuma 5-10 user gitu ya. Itu udah small medium enterprise menurut saya. Kalau kayak UMKM di bawah itu saya pikir mah pakai Odoo atau pakai aplikasi apapun juga yang konsepnya modular ya, menurut saya nggak akan efektif, lebih cocok kayak accounting modul aja gitu. Misalkan jurnal ID yang cuma pendekatannya melalui jurnal-jurnal saja. Karena kan once kita pakai modular base, artinya kan dia memulai proses itu nggak cuma di ujung accountingnya saja, tetapi dari satu proses di depan gitu. Ketika dia ngomong procure to pay, ujungnya kan ada pengakuan hutang di situ, ada pembayaran hutang, tapi kan triggernya dari procure pada saat kita buka PO gitu. Nah, once perusahaan punya apakah dia cuma punya karyawan 5, tetapi kemudian dia sudah terdistribusikan di beberapa departemen, saya pikir, dan memang ada juga yang klien saya yang kelasnya cuma 11 karyawan, tapi mereka pakai Odoo dari zaman versi 7. Dan sampai dengan sekarang, secara global, anak-anak perusahaan yang lain, kebetulan ini holdingnya ada di Italia gitu, dia corporate policy-nya seluruh kantor cabang di dunia, baik di Indonesia, terus kemudian di negara bagian lain itu pakai Odoo. Tapi kalau saya lihat sih Pak Daniel ya, kalau klien Pak Daniel justru perusahaan besar sih Pak. Dan kalau yang waktu itu Bapak share kan, nilai ERP Bapak kan dari 900 sampai 1,7 miliar kan. Itu justru kalau menengah ke bawah justru nggak masuk Pak. Justru kalau saya lihat Odoo yang Bapak punya itu dari medium to enterprise justru Pak. Nah, menyikapi pertanyaan Pak David tadi kan konteksnya, apakah perusahaan di bawah yang skala 900 itu bisa bisa pakai Odoo atau tidak? Seharusnya itu no issue konteksnya. Selama yaitu tadi ketika dia mau pakai default Odoo, ada sisi internal control yang nggak dapat. Konteksnya seperti ini. Waktu kita di proses pembayaran, biasanya kita mengenal yang namanya dokumen basah, ya nggak? Betul.
bank voucher atau cash voucher yang biasanya itu diproses terlebih dahulu nih, yang buat terus kemudian diajukan ke pemeriksa sampai terakhir maju ke direksi untuk dimintakan persetujuan dengan lengkap dengan instrumen pembayarannya, apakah itu bukti transfer atau cek giro gitu. Nah, ODO standar tidak memfasilitasi itu gitu. Jadi seolah-olah dokumen hard copy atau yang dokumen basah yang harus ditandatangani tadi itu jalan duluan. Once itu sudah selesai, baru masuk ke ODO-nya gitu. Kalau itu kita bawa ke kultur internal audit atau internal control, kan seharusnya proses itu golong dengan sistem gitu. Jadi ketika proses itu dilakukan, selayaknya sistem itu sudah menyediakan bank voucher. Once dia di-approve, kemudian di sistem juga direfleksikan dengan proses validasi atau confirm anything lah. Nah, itu yang di ODO default belum ada gitu. Tapi kalau dirasa, oke, gue fine dengan pencatatan saja, dokumen basahnya gue lakukan dengan manual. Ya, pakai ODO bisa gitu konteksnya. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya ODO ini kan bagus juga untuk perusahaan skala apa aja sebenarnya. Dimulai dari perusahaan skala kecil pun, karena orang itu kan biasanya, perusahaan itu kan biasanya akan naik kelas juga ya. Ada yang itu dari skala kecil, besar, segala macam. Dan ketika dia masih kecil, mungkin dia pakai ODO yang ya, versi gratis itu dengan fitur-fitur interkontrolnya masih belum dapat segala macam. Tapi yang saya tangkap mungkin ketika dia naik kelas, ataupun ke perusahaan lainnya, kliennya dia seperti itu, dia akan mengaplikasikan ODO-nya ini dengan lebih baik lagi dan menambahkan modul, dengan apakah dia membuat modul baru, entah dia beli yang enterprise, segala macam. Tapi intinya ketika seseorang itu sudah terbiasa dari ODO, dari awal, dia naik ke versi berapapun, itu adaptasinya cuma nggak begitu susah. Dia nggak begitu susah. Nah, permasalahannya itu adalah apakah dia bisa mengakomodir kelas-kelas bawah. Kalau saya bilang, kalau saya lihat dari penjelasannya tadi, ternyata bisa. Dan ketika orang itu puas dengan kelas bawah, dia akan terus naik. Begitu dia akan naik ke kelas berikutnya, dia pasti akan adaptasi ODO yang berikutnya. Saya lihatnya seperti itu. Itu kalau kita bicara konteks untuk men-scale up bisnisnya. Ya. Mungkin yang saya lihat sih ini Pak David, jadinya memang gimana si konsultannya jadinya. Jadi kalau konsultannya dia bisa sampai level atas, ya berarti dia bisa juga tuh jualan sampai ke level atas. Kayak Pak Daniel kan, dia 900 sampai 1,7. Tapi kalau si konsultannya dia tidak bisa, ya sudah dia garap yang level middle ke bawah aja tuh, level UMKM, kayak gitu, restoran. Ya. Kalau saya lihat sih ODO ini yang kalau menurut pandangan saya, selain kita bisa jual ini kan kita bisa juga pakai secara internal kita, gitu kan? Betul. Bagaimana men-scale up bisnis dan secara internal kita. Nah, tentunya juga kalau kita mau jualan ke klien kan setidaknya kita harus mengalami dulu nih, merasakan dulu nih ODO-nya seperti apa. Bener nggak nih bisa nge-scale up perusahaan kita? Jangan sampai nggak bisa nge-scale up, kita jual ke orang juga bilang, ini bisa loh. Bisa scale up. Nah, seperti itu sih pasti. Saya ngelihatnya sih seperti itu sih, lebih ke situnya. Sharing pengalaman Pak. Saya kebetulan punya implementasi di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah, itu sekarang kita trennya itu perusahaan kelapa sawit juga sudah mulai ke industri 4.0 ya. Artinya gini, secara lapangan mereka juga demand-nya adalah nuntut biar ada efektivitas kerja tuh mereka pakai fasilitas Android gitu. Which is kita juga sudah mulai ke sana gitu. Nah, dari sisi itu juga artinya untuk readiness ODO dibawa ke mobile development itu udah ready banget gitu. Paling saya mau bertanya ke Pak Daniel, Pak. Ya, kan Bapak segmennya ke level middle enterprise, Pak. Nah, bagaimana cara meyakinkan user mau beli, Pak? Karena kan kalau kita lihat stigmanya masih ada sebagian orang gitu ya, oh ini masih open source, masih gratisan begitu, Pak. Nah, tapi Bapak bisa jual dari 900 sampai 1,7 miliar kan itu luar biasa, Pak. Nah, gimana Bapak cara bisa meyakinkan ke customer-nya tuh, Pak? Nah, ini saya pengen dengar juga deh nih. Kalau saya sih agak unik, Pak. Jadi saya nggak punya tim marketing yang jelas. Jadi marketing saya ini lewat sini lah nih, Udemy, YouTube, blog, kemudian ada yang cari gitu ya, ada yang cari lewat
Nah, ini termasuk lewat ini, Pak, lewat apps-nya Odoo nih. Nah, ini saya sebenarnya promosi dibayar, Pak, nih. Dia jual add-on murah-murah gini kan. Nah, terus ada yang mau lebih detail gitu ininya nih. Nah, termasuk mau yang full cycle dia implement di Odoo. Dengan melihat portfolio yang sudah saya publish di mana-mana tempat ini, ya otomatis mereka istilahnya ya mungkin langsung percaya gitu ya, mungkin ya. Percaya gitu Pak ya, karena sudah banyak buktinya Pak ya. Iya, itulah kira-kira. Jadi kalau Pak Nendi dan Pak Andi mau seperti Pak Daniel harus buat Udemy juga, buat buku juga gitu Pak ya. Ya, ini Pak Nendi saya tunggu nih Udemy-nya nih, padahal ilmunya tinggi banget nih. Saya Pak Daniel lah. Dekat menyusul Pak Daniel, tapi mungkin nanti. Pak Nendi mah manjangin janggut terus nih. Ini karena atasnya udah nggak ada tuh. Gimana Pak Andi? Pak Andi nggak mau ngomong kayaknya. Oh iya enggak, maksudnya dalam waktu dekat mungkin menyusul juga Pak Daniel, tapi mungkin memang segmen kita agak berbeda. Tadi kalau misalnya Pak Nendi di kelapa sawit, mungkin terus kemudian Pak Daniel di manufaktur. Jadi kalau kami munculnya di project management kebanyakan begitu. Karena memang kebetulan awalnya juga kita coba persis tadi yang Pak David sampaikan memang kalau. Jadi ini iklan ceritanya Pak. Pakai dulu gitu. Ya, gimana? Pak Andi ceritanya iklan nih gitu. Gimana? Jadi ceritanya Pak Andi lagi ngiklan nih. Jadi kalau mau project manajemen ke Pak Andi aja gitu. Nah, boleh. Gitu. Masukan buat sitkom lah. Atau dalam konteks work from home ini justru banyaknya teman-teman, kebetulan saya konsultan dan aktif juga di Inkindo ya, konsultan Indonesia yang sekarang lagi digalakan yaitu kecil-kecilan lah bagaimana mengelola project dari jarak jauh gitu. Mohon izin nanti belajar banyak dari Pak Daniel terus dan dari Kang Nendi mungkin. Gitu. Ya. Yang terakhir nih Pak, pertanyaan Pak. Ini terkait dengan S Mikro Pak. Buat bertiga lah, Pak Andi, Pak Nendi, Pak Andi itu. Kan mereka bisa jualan Odoo tapi dengan nama yang lain kan? Kan di belakang S Mikro tuh Odoo kan ya? Nah kalau begitu boleh nggak saya jualan Odoo juga dengan nama Steven gitu ya? Gimana tuh Pak? Boleh. Jual servisnya boleh Pak. Jual servis ya. Tapi kalau mengakui itu... maksud saya apakah ada persyaratan Pak ketika kita white label si Odoo-nya itu? Apakah ada persyaratan yang harus ditempuh begitu Pak? Sebetulnya kalau di Odoo sendiri ada di branding gitu ya. Memang Odoo-nya nanti logonya bisa hilang gitu kalau customer menginginkan. Tapi positioning kita mungkin lebih disesuaikan bahwa kita implementator, bukan developer. Kalaupun developer ya itu dikustomisasi mungkin. Kalau saya sih menanggapnya seperti itu. Sehingga ini dari sisi namanya Pak, yang maksud saya Pak, kan mereka kan ada sebagian orang yang tahu bahwa S Mikro itu Odoo kan di belakangnya tuh. Taunya S Mikro itu kompetitornya Odoo tuh taunya kan, dua software yang terpisah. Nah, tapi ketika kita cari tahu ternyata dari Pak Nendi bilang bahwa S Mikro itu di belakangnya Odoo kan. Nah, kalau gitu seperti apa sih prosesnya sehingga dia bisa white label dari Odoo ke S Mikro gitu Pak? S Mikro itu ada ini ya, website ya. Ya setahu saya kalau open source ini yang penting di source code-nya itu kita cantumin gitu Pak ininya. Bahwa ini copyright ya Pak Daniel ya. Copyright-nya Odoo gitu ya. Nggak tahu kalau dia nanti kalau kita lihat di webnya bahkan nggak ada Pak ya? Di webnya sih nggak ada ya. Nanti pas nanti implementasi kan nanti terinstall itunya tuh Odoo-nya kan. Nah, dia hilangkan nggak itu source code-nya, copyright Odoo-nya gitu kan. Ini info aja nih, S Mikro tuh sekarang developer yang di Indonesia, yang di luar yang Singapura, andalannya ini murid Pak Daniel. Siapa tuh? Pak Daniel aja nggak tahu tuh. yang ngerjain project di Sigma Pak Daniel.
Yokowa. Aha, ya itu. Oh, pantesan dia itu ya. Resign. Dia pernah satu tim sama saya ngerjain sawit sampai tahun 2019 lah. Ya, Pas ya, itu terus kemudian dia terakhir ngupdate ke saya sekarang dia di Asmikro. Oke. Iya. Jadi Ya, bawa ilmunya VI training ke Asmikro ya. itu aja coba source code-nya aja di copyright source code-nya itu nggak boleh dihilangkan gitu. Karena sebenarnya bisa aja sebenarnya kita istilahnya bikin brand sendiri semacam kayak Asmikro Ada ini. ya Pak Daniel ya namanya selain Odoo itu apa sih? Vectra. Vectra itu. Nah, ada. Kalau itu memang agak ini juga tuh agak kasus kemarin tuh kan. Ya. Ya, misalnya kita bikin brand produk semacam kayak Asmikro nih. Nah, sebenarnya menurut saya bisa aja, Pak. Tapi ya istilahnya kita bumbuin dulu lah. Odonya jangan sampai apa adanya banget gitu. Ya ini kan dia udah bikin nih modul-modul kargo, call center, catering. Ini kan di Odo ini belum ada nih. Nah, ini add-on aja sebenarnya nih. Ya. Add-on dan dia kemas menjadi produk dia sendiri. Cuman core-nya nggak boleh diakui sebagai core sendiri, itu aja intinya. Tapi pasti Odo-nya masih harus tetap ada, minimal copyright di source code-nya pasti. Di source code-nya harus ada, gitu. Karena nanti kalau misalnya Odo-nya mau tuntut ke pengadilan, ya, nah itu kan dicek source code-nya nanti. Oh betul-betul sama ya bisa kena gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita sudah waktunya udah cukup Pak. Udah jam 3 lebih ya Pak Andri ya. Oh iya jam 3 lebih ya. Oke. Nah, betul. Pak Dani kalau Jumat depan ngisi lagi bisa nggak Pak? Kayaknya menarik nih. Boleh ya diperdalam lagi mungkin nanti. Jadi selama sebulan deh saya kasih buat Pak Daniel deh Pak. Tiap minggu gitu. Iya, nanti tuh Pak Dendi tuh. Pak Dendi. Pak Dendi mau ngisi juga nggak minggu depan atau gimana? Pak Andi? Andi aja dulu, saya ada jadwal implementasi April. Tapi menarik. Sudahlah, Pak Daniel aja deh Pak. Ya Pak, sebulan Pak. Setiap hari Jumat gimana Pak? Boleh. Tapi menarik juga Pak Nis, itu kan sekarang lagi school from home juga tuh. Yang Odo juga kan sekarang lagi semangatnya tuh ngegebiarkan learning management systemnya Odo itu. Ya. Itu mungkin kalau bisa masuk salah satu topiknya pasti siapa tahu bisa ya. Itu oke. Boleh. E-learning Odo tuh baru tuh, modul baru dan hanya enterprise, Pak. Community nggak ada. Oke. Kalau materi saya serahkan ke Pak Daniel aja deh. Pak Daniel yang paling siapnya yang mana? Silakan aja Pak. Boleh. Hanya saja dari sisi kami sih Pak, saya sediakan waktu selama sebulan ini setiap hari Jumat jam 13.30 sampai jam 3. Itu waktunya buat Bapak deh sebulan ini. Oke, siap. Pak Daniel kadang-kadang disentuh masalah blockchain dong Pak, barangkali itu. Oh ya, itu lihat lagi boleh kalau mau kita sharing juga blockchain ya. Jadi konklusinya Pak Daniel, konklusinya ada nggak yang lebih bagus dari Odo, yang lebih mahal banyak gitu ya? Ada pasti paling bagus Pak itu. So far saya belum nemu lagi Pak. Mantap. So far ya, tapi ya itu. Odo tuh satu aja problemnya yaitu performance yang tadi udah kita kasih obat kuatnya juga. Cuman kalau ada ERP yang kita tanpa harus melakukan ini, tinggal ceplok plug and play dan performance-nya bagus, ya itu kita mungkin bisa pindah juga ke situ nanti. Nggak ada, Adobe juga lebih parah malah. Nah ini juga ini tantangan juga buat kita. Ini peluang bagus kalau kita bisa bikin framework ERP gitu Pak ya, yang bisa se-fleksibel Odo tapi performance-nya hitungannya nggak perlu loading lama-lama, detik-detik gitu ya, itu memanfaatin ini Postgres murni gitu ya. Nah itu kita bikin project open source misalnya kan, nah ini baru mimpi aja sih, open source yang semacam framework kayak Odo gini, nah itu menarik itu, kita kolaborasi misalnya ya. Ya kan? Ya dipimpin sama Bapak lah Pak. Kita yang jadi karena ngikut aja deh. Namanya bukan Odo Pak, nanti Indo Pak. Ya tak apalah namanya, kita bikin framework sendiri gitu ya. Mimpinya. Jadi Pak Sis mau pindah nggak Pak Sis? Pak Sis mau pindah nggak? Enggak lah, saya tetap jualan Stephen lah.
Saya ikut teorinya Tommy, Pak. Teorinya Tommy itu kan ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kalau yang bagusnya di Odo, saya ambil, tapi nggak simpen nanti gitu ya, Pak Nendi ya. Ya, setuju. Tapi tidak mencegah juga sih, kemungkinan saya jual juga Odo, bisa jadi juga. Boleh, Pak. Siap. Nanti saya head to head-nya sama Pak Nendi sama Pak Andi lah. Kalau head to head sama Pak Daniel kayaknya saya nggak siap. Kalau yang gede-gede lempar Pak Daniel. Yang gede-gede ke Pak Daniel deh. Yang levelnya 900 juta ke bawah ya sudah kita berbuat bertiga kan. Saya Pak Nendi, Pak Andi lah berebutan lah ya. Atur-atur aja, Pak. Ya mungkin begitu ya rekan-rekan ya. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan. Pak Andri, ada yang mau disampaikan Pak Andri? Sebenarnya saya teh ada. Pak Andri. Ya. Sebentar dari klien. Mas, aku mati sebentar ya Mas ya. Mati. Ya, sebentar. Maaf ini dari asuransi. Aplikasi harus beres. Oke. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan. Tapi nanti aja disimpan lah. Japri belakang. Ya, atau buat minggu depan aja nih, minggu depan Pak Andri. Ya, betul. Oke, terus gimana nih? Silakan Pak Andri tutup, tadi Pak Andri yang buka, sekarang Pak Andri yang tutup. Oke. Pertama-tama ini kami ucapkan terima kasih ya dari mewakili Citcom ya. Terima kasih sudah ikut bergabung, sudah ikut support semuanya gitu. Mudah-mudahan dari paparan teman-teman semuanya ya, dari Mas Daniel, Mas Nendi, Mas Andi, ya semuanya termasuk yang bertanya. Ya, tadi udah saya catat ini ya, siapa yang nanya segala macam, lengkap. Nah, mudah-mudahan ini berguna. Tentunya harus menjadi penasaran, tidak merasa puas. Jadi boleh nanti ditanya lewat belakang ya ke masing-masing tokoh tadi. Dan juga nanti insya Allah kita ke depan akan diagendakan untuk lebih detail lagi lah gitu. Jadi akhirnya ya gitu. Jadi mohon terima kasih ya kepada semuanya. Semoga berguna. Paling kita mengucapkan ya wassalam gitu ya. Semoga berguna di sore ini. Terima kasih. Paling gitu Mas. Ya, terima kasih juga teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.